Hey buddy, selamat hari Minggu. Gimana kabarmu? Pastinya sehat dan sukacita selalu ya. Amin, puji Tuhan. Ya, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum, minggu dimana sebentar lagi kita juga memperingati masa-masa penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu di Jumat Agung. Kemudian di hari Minggu depannya kita memasuki masa Paskah, peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus sebagai sukacita terbesar kita sebagai umat Tuhan. Sebagaimana Minggu Palmarum, hari ini firman Tuhan berbicara dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga 19 yang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang memasuki kota Yerusalem, di mana begitu banyak orang menyambut dia, mengeluh-elukan dia. Terlebih lagi pada saat itu situasinya momen Paskah. Nah, sebelum sampai ke sana, membaca peristiwa ini, membaca cerita ini mengingatkan kita. Mungkin kamu pernah lihat sendiri atau melihat di TV atau mendengar tentang misalnya kunjungan pejabat daerah ke daerahmu. Atau mungkin ambil contoh aja Pak Presiden, Pak Jokowi. Ketika melihat sebuah kunjungan ke daerah gitu, paling enggak kita bisa melihatnya dari dua sisi. Sisi yang pertama tentu yang mengunjungi. Kalau pejabat itu atau Pak Presiden misalnya mau mengunjungi satu daerah, tentu sudah dipersiapkan dengan matang. Misalnya agendanya apa, pengamanannya bagaimana, atau juga tentang pengamanan di jalan, kendaraan pengamanan forager. Kemudian dari sisi lain, dari sisi yang mau dikunjungi juga tentu ada yang dipersiapkan dengan bekerja sama dengan pihak yang mengunjungi. Misalnya penyambutannya bagaimana, kemudian konsumsinya, akomodasinya bagaimana, agenda acaranya seperti apa, berapa hari gitu, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Tapi yang menarik gini, kamu pernah lihat ini nggak? Iya, cukup famous waktu itu tentang bagaimana orang ada aja warga misalnya yang karena meluap-luap sukacitanya kadang dilangkahi protokol keamanan menyambut Pak Presiden dalam foto ini gitu. Karena tentu ada pengalaman pribadinya, mungkin bukan bertemu langsung, tapi dia merasakan sukacita karena kehadiran orang yang dimaksud. Pak Presiden ini menjadi berkat tersendiri buat dia gitu. Maka meluaplah sukacitanya dalam menyambut beliau. Tapi di sisi lain, sebagaimana kamu juga pasti aware bahwa ada aja yang gak suka kan gitu. Andai kata orang yang gak suka itu ada di daerah yang mau dikunjungi, pasti ada aja perbuatannya. Mungkin nyinyir atau jangan-jangan bikin ribut. Nah, sejalan dengan itu, kalau kita mau melihat firman Tuhan ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem, kita tadi tahu bahwa Tuhan Yesus datang dalam masa Paskah. Hari kelepasan Israel dari Mesir, Paskah, Pesak berlalu, maut berlalu dari kami. Dan hari Paskah inilah menjadi hari terbesar mereka juga, orang Yahudi pada waktu itu, yang mana dalam peristiwa itu semua orang Yahudi yang dari luar sana yang berdiaspora, berserak kemana-mana, datang berziarah ke situ. Dalam situasi itu, maka bisa kita bayangkan gegerlah kota ini dengan kehadiran Tuhan Yesus. Mereka berteriak menyambut dia, berseru Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita juga membaca mereka melamba-lambaikan daun palem ya, itulah tanda sukacita mereka. Nah, tentu dalam suasana itu berkaitan juga dengan konteks penjajahan, yaitu bahwa orang Yahudi berada dalam penjajahan Roma. Tapi kita akan dalami lebih lanjut. Maksud saya gini, berbicara tentang kalau kunjungan pejabat tadi, kita bisa melihatnya dari dua sisi, tapi lewat firman Tuhan ini bahkan bisa 4 sisi kita lihat. Apa itu? Yang pertama, dari sudut Tuhan Yesus sendiri toh. Kita bisa membaca tadi bahwa Tuhan Yesus datang dengan menunggangi seekor keledai. Bahkan Markus secara eksplisit menerangkan bahwa keledai itu belum pernah ditunggangin orang. Udah gitu pinjaman pula kalau Markus katakan. Nanti ketika yang punya tanya, kenapa kalian lakukan itu? Jawab, Tuhan memerlukannya. Tuhan akan mengembalikannya. Sampai di situ dulu. Sekarang coba pikirkan ini. Sesungguhnya keledai itu melambangkan siapa? Kita, aku, kamu. Menarik bahwa keledai muda dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Keledai kalau konteks sekarang itu dikaitkan dengan apa? Orang goblok, bodoh. Tapi lihatlah, bahkan keledai bodoh, keledai muda dipakai Tuhan. Apalagi kita orang yang berharga di hadapan Tuhan. Jadi aku mau bilang gini, ketika kamu orang yang masih muda gitu loh, yang merasa masih muda, bodoh, belum tahu apa-apa, belum terlatih, belum bisa ngapa-ngapain, ingat loh, Tuhan mau pakai kamu untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan kalau kamu mau. Jadi dari sini sesungguhnya ketika dikatakan, aduh aku nggak mampu berdoa, aku nggak mampu ini, nggak ada talenta aku, nggak usah ngomong gitu. Tenang deh, Tuhan yang isi. Tuhan yang isi semua pengetahuan atau apapun yang kamu butuhkan terkait pekerjaan Tuhan dari orang-orang pilihannya nanti, orang-orang yang bisa dipercaya. Itulah berharganya kabar baiknya buat kita.
Terus gambaran tentang itu juga dari sudut Yesus tadi. Dia datang naik keledai untuk apa? Firman Tuhan berkata, maka tergenapilah nubuat yang mengatakan, lihatlah dia raja yang lemah lembut mengendarai seekor keledai, dari Zakaria 9 ayat 9 itu. Sekaligus menjelaskan atau memberi pesan kepada orang-orang banyak bahwa dia bukan seperti yang mereka bayangkan, raja yang mereka bayangkan apa? Orang-orang itu membayangkan karena ketemu dengan konteks penjajahan kan. Mereka bayangkan Tuhan Yesus datang sebagai raja yang bertangan besi, membebaskan mereka dari Roma, mengalahkan orang Roma semuanya, kemudian membangun kerajaan itu menjadi kuat dan kokoh seperti zaman Salomo dulu. Ternyata enggak, Tuhan Yesus bukan raja macam itu. Dia bukan mau memulai perang kepada orang Roma, tetapi dia mau datang menghentikannya, menghentikan peperangan. Kenapa? Karena tujuannya bukan sekedar pertikaian antara Yahudi dengan Roh, bukan. Tapi apa yang mengakar, yang menyebabkan peperangan itu? Dosa. Itu yang mau Tuhan lepaskan dari kita. Dia datang mau melepaskan semua kita dari dosa. Yang mana di dalam dosa itu adalah kebencian, kekerasan, peperangan, pertikaian. Yang kedua, dari sudut murid-muridnya, mereka pun Alkitab persaksikan gak ngerti dengan itu. Tapi ketika mereka melihat Tuhan Yesus dipermuliakan, maka mereka teringat akan nas yang tadi. Barulah mereka ngerti. Ini pun ada kabar baik buat. Apa itu? Pernah nggak kamu merasakan atau mengalami satu perkara, katakanlah persoalan pelik, kamu bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Nah mungkin kamu nggak ngerti di situ, kemudian beberapa waktu kemudian, mungkin cepat, mungkin lama, baru kamu ngerti, oh ini rupanya maksudnya ya gitu. Tahu nggak ada apa di balik itu? Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah satu-satunya yang bisa membuka pikiran dan mata rohani kita tentang berbagai peristiwa, untuk melihat apa pesan Tuhan di dalam. Kalau enggak karena Roh Kudus, kawan, orang enggak akan ngerti melihat makna yang terjadi, sekalipun dia orang yang bijak, yang terkenal pintar, enggak. Kalau bukan karena Roh Kudus, orang enggak akan pernah mengerti gitu loh. Mau berapa lama pun dia hidup, mau bau tanah pun dia, mau dibilang orang nampak bijak, enggak ngerti dia, enggak percaya. Kamu sudah baca tuh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kan? Mereka melaksanakan Taurat sampai ke detail-detailnya. 10 hukum Taurat berkembang jadi sekian pasal. Ujungnya apa? Mereka nggak ngerti ketika Tuhan Yesus datang di dalam pengajarannya yang mereka nggak ngerti. Mereka bertengkar dengan Tuhan Yesus tentang Taurat, tentang kebiasaan murid-murid dan yang lain-lain. Kalau bukan Roh Kudus bukakan, nggak akan mengerti sampai kapanpun. Maka bersyukurlah kamu yang mengaku orang percaya kepada Tuhan, sebab hanya kepada orang yang mengaku percaya dengan mulutnya, orang yang percaya dengan hatinya, Tuhan berikan karunia ini. Nah, Yohanes secara spesifik menekankan ini lebih detail dibandingkan Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas maksud. Yohanes menekankan ini, bahwa orang yang beriman kepada Tuhanlah yang akan menerima Roh Kudus, yang menjadi penghibur sekaligus pengajar, untuk mereka bisa mengerti pesan-pesan Tuhan. Secara khusus dalam sudut murid-muridnya ini, itu tadi akhirnya mereka mengerti, oh ini maksudnya ya gitu. Nah yang ketiga, dari sudut orang banyak. Tadi kita belajar bahwa kondisi mereka dalam penjajahan Roma. Ada yang menarik gini, pohon palem itu satu. Itu tradisi yang biasa dipakai mereka dilambang-lambaikan, katakanlah menyambut pahlawan menang perang, menyambut raja misalnya, barangkali yang baru dilantik gitu, atau menyambut juga orang-orang yang dari rantau untuk berziarah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dari sudut orang banyak ini, mereka katakan Hosana, 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 diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kata Hosana biasanya dipakai dalam perayaan Pondok Daun, kayak tertulis dalam Mazmur, Psalmen 118 ayat 25, yang dari kata aslinya berarti berilah keselamatan sekarang, give us salvation now, berilah keselamatan sekarang. Gak heran kalau itu ceritanya, maka gak heran lah semua situasi itu bertemu di dalam satu kesimpulan bahwa mereka ingin menjadikan Tuhan Yesus itu raja buat mereka, dalam tanda kutip raja dunia. Tapi gitu pun yang ketiga yang dicatat dalam firman Tuhan ini, saksi ayat 16 sampai 18. Mereka bersaksi tentang dia. Nah ini orang-orang yang ikut dalam peristiwa Lazarus ini. Mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain, barangkali kepada orang-orang yang baru datang ziarah itu. Coba lihat loh, ini pun kabar baik. Sedangkan mereka aja yang tidak mengerti arti kedatangan Tuhan Yesus sebenarnya seperti apa, sedangkan mereka saja yang tidak mengerti arti raja Tuhan Yesus seperti apa, ternyata mereka bersuka cita meluap-luap. Dengan semangat mereka bersaksi, memberitakan namanya pada orang lain. Bukankah terlebih lagi kita, aku, kamu, bukankah terlebih lagi kita yang sudah diselamatkannya? Bukankah terlebih lagi kita seharusnya bersaksi lebih dari orang-orang Yahudi ini? Apa kesaksian kita, kawan?
Apa kesaksian kita? Tuhan Yesus baik, ya itu lidah kita berkata. Tapi apa kesaksian kita yang mau ditekankan di sini? Sudah sejauh mana sih hidupmu jadi saksi? Pikul salib, tahan menderita, melayani kemana-mana. Itu bagus. Bagaimana kamu menjadi saksi Tuhan? Apakah kamu menjadi saksi Tuhan karena sering memperkatakan firman Tuhan, katakanlah secara khusus di dunia maya ini, mengupload ayat-ayat Alkitab lah, atau berpose di gereja barangkali? Tentu kamu tahu dan aku tahu bahwa kesaksian sejati kan berasal di dunia nyata toh, tentang bagaimana hidupmu mencerminkan Kristus bagi orang lain, terlebih bagi mereka yang belum mengenal Dia. Ini kesempatan kita. Sudut keempat, orang Farisi. Kita lihat dalam ayat 19, orang Farisi kecewa berat bahwa semua rencananya untuk membunuh Tuhan Yesus, bahkan Lazarus pun mau dibunuh. Ternyata sia-sia. Akhirnya mereka berkata satu sama lain, lihatlah, akhirnya semua orang sedunia ini mengikut dia. Kecewa, gak terima gitu. Kamu tahu gak, ada yang gak suka kamu beribadah, ada yang gak suka kamu mengikut dia. Ya apa itu? Iblis. Itulah yang mempengaruhi banyak orang Kristen, tapi bukan kamu ya. Itulah yang mempengaruhi banyak orang Kristen supaya udah gak usah beribadah lah, gak usah berdoa lah. Ngapain beribadah? Di rumah beribadah, ngapain? Mana tahu-tahu orang itu katanya persembahannya aja lah kasih. Ya syukur-syukur dikasih. Dibilanglah beribadah di rumah karena corona. Yang gak ada lagi iman kita ini. Sementara pas di gereja misalnya beribadah, dia pun masih main HP ya kan. Iblis. Udah gak usah beribadah, gak perlu berdoa. Tuhan tahu kok apa yang kamu butuhkan. Dan satu lagi loh, jebakan iblis yang paling manjur apa? Kawan, masih banyak waktu untuk bertobat. Itu strateginya kan. Tujuannya apa? Ya supaya jangan kita mengikut Tuhan. Atau kalau berangkat dari konteksnya orang Yahudi waktu itu, tujuannya apa? Supaya merasa kamu yang jadi Tuhan, yang memerintah Tuhan, yang bisa menyogok Tuhan dengan segala kebaikan, jam terbang, pelayananmu, talentamu. Kan itu yang mendarah daging dalam pemikiran orang Yahudi. Masukku gini, kamu pernah baca tuh anak orang muda yang kaya, guru katanya, apa yang harus kulakukan supaya aku mendapat hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang, apa yang tertulis dalam kitab-kitab nabimu? Lakukanlah ini, lakukanlah ini, lakukanlah ini. Tuhan Yesus bilang, lakukanlah dan kamu akan hidup. Terus dia bilang, semua itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Apalagi yang masih kurang? Coba. Siasat iblis di situ, memutar mindset kita, memutar narasi supaya kamu merasa jadi Tuhan atas hidupmu sendiri, bukan Tuhan yang memerintah dalam hidup. Ada yang gak suka kamu mengikut Tuhan secara tunduk dan total dulu? Iblis. Dan dia hidup di sekitarmu. Dia hidup dari godaan-godaan yang datang padamu. Hati-hati. Well, you see, dari 4 pilar itu sebenarnya dari tema tadi, sambutlah rajamu datang, itu untuk hari Minggu Palmarum. Ada 4 hal yang kunikmati dari gambaran 4 sudut. Yang pertama gini, lewat firman ini kita dipanggil sebenarnya untuk kembali sadar diri. Sadar diri dalam arti apa sih sebenarnya arti kedatangan Tuhan itu bagimu. Sejalan dengan ibadah di rumah, sejalan dengan apa yang kita lakukan sekarang ibadah di rumah, ini yang satu kunikmati, yaitu supaya kita menyelidiki diri kita tentang arti kedatangan Raja segala raja itu secara personal, gak cuman kolektif, personal. Apa sih arti Tuhan padamu? Apa sih artinya kehadiran Raja itu bagimu? Kalau sekedar mengatakan Yesus Raja segala raja, itu pengetahuan kolektif. Tapi secara pribadi, apa sih arti kedatangan Tuhan itu bagimu? Itu karena dengan menyadari sampai ke sana, maka akan mulai tergali dan mulai bertumbuh semangat kita untuk menyambut Dia dengan sambutan kita yang paling baik dan personal juga. Dan hanya orang yang menyambut Dialah yang bisa mendapatkan apa yang Dia bawa. Itulah hidup yang kekal. Yang kedua, kalau kita sadar tentang arti kedatangannya, terus kita juga sadar siapa kita, maka yang kedua, kita sadar juga siapa Dia. Dia itu Raja. Raja yang jauh lebih berkuasa dari segala raja. Raja yang jauh lebih berkuasa dari bahkan segala ciptaan. Dan berani aku bilang bahwa Raja yang jauh lebih besar kuasanya dari semua persoalan kekhawatiran dan ketakutan. Ini kabar baik. Dari sini biarlah timbul iman kita, timbul keyakinan kita kepada Dia, dan kita sendiri pun akan menjadi saksi bagi setiap orang. Saksi bagi setiap orang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap kita akan menerima berkat yang berlimpah dari Tuhan, dan kita nggak akan menyimpannya untuk diri sendiri. Kita tahu ketika kita diberkati Tuhan,
itu punya tujuan bahwa kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Akan timbul semangat yang tersendiri dalam diri kita. Sekali lagi ini persoalan personal, bukan kolektif. Maka sambutanmu kepada Tuhan pun akan personal juga, kesaksianmu kepada Tuhan pun akan personal juga. Baru yang ketiga, timbul pertanyaan, berarti bagaimana cara menyambut dia? Yang pertama, kalau dari firman Tuhan ini aku mau bilang yang pertama, jadilah pembawa damai. Kenapa? Karena dia pun raja yang membawa damai. Dia bukan memulai perang tapi mengakhiri perang. Kalau sudah damai menguasai hati setiap orang, maka pedang pun akan berubah menjadi mata bajak, toh? Gak ada lagi kekerasan, yang ada bergandeng tangan. Gak ada lagi kita bertukar tinju, yang ada bertukar kasih. Yang kedua, kita sadar dia raja. Kalau raja berarti apa? Tunduk pada dia. Lakukan yang dia kehendaki. Mari kita jujur, dalam doa kita, berapa persen sih doa kita yang mengatakan Tuhan ajar aku untuk melakukan kehendak-Mu? Atau jangan-jangan masih mendominasi Tuhan, berkatilah aku ini dan itu, kabulkanlah perencanaku ini dan itu, biarlah dia jadi milikku, jangan orang lain yang tekong Tuhan. Kalau itunya doa kita, jadi teringatlah kita kepada konteks tadi bahwa mereka menganggap Tuhan Yesus itu menjadi Raja dunia. Ketika Tuhan Yesus mengalahkan orang Roma dan mendirikan kerajaan yang luar biasa hebat, what's next? Yesus lapar, tik, kayak Thanos kan, snack ada roti. Tuhan Yesus haus, tik, ada minuman. Kalau kita nggak tunduk kepada dia dan mengizinkan dia memerintah bagi kita, ujung-ujungnya apa? Ya jangan-jangan kita lah yang digambarkan orang-orang Yahudi ketika di kemudian hari mereka katakan salibkan dia. Kenapa? Karena ketundukan mereka dan elu-elu mereka terhadap raja itu hanya sebatas kepentingan mereka atas Tuhan. Dan ketika kepentingan itu tak terpenuhi, maka selesai juga lah semuanya, salibkan dia gitu. Secara khusus, yang nomor 4 yang paling aku nikmati dari firman Tuhan ini, sebenarnya di sini ada kesempatan bagi kita untuk membersihkan hati untuk menyambut dia. Aku mau tanya gini sama lo, pasti ada orang yang pernah kau benci atau yang sesakit-sakitnya hatimu dibuat dia, ya kan? Pernah atau sedang. Nah, aku mau tanya gini, yang pertama, bagaimana perasaanmu? Gimana perasaanmu ketika kau dengar kabar yang kena positif corona itu dia yang telah membuat hatimu sakit sesakit-sakitnya, menghinamu, memfitnahmu, mencaci, bahkan mempermalukan di depan orang banyak. Kau dengar kena positif corona dia, apa perasaanmu? Apa perasaanmu? Nah, yang kedua, gimana pula kalau yang positif corona itu kamu sendiri, yang belum lama ini atau mungkin yang dulu-dulu kamu pernah bikin sakit hati orang sesakit-sakitnya, baik secara apakah kamu sadar atau nggak sadar, atau mungkin kamu pura-pura nggak tahu, kamu kena. Apa yang kamu rasakan? Dan bagaimana pula perasaanmu kalau tamu dan dia sama-sama kena gitu loh? Nah, maksudku, masih mau simpan permusuhan, masih mau simpan sakit hati itu, dendam itu. Nggak dendam kok. Iya, kata halusnya, luka batin akar pahit. Mau. Ini kesempatan kawan, kesempatan untuk membersihkan hati kita. Dan jangan lupa kamu nggak sendiri kok, ada Roh Kudus dalam dirimu. Berdoa, minta supaya dia yang ikut mencabut itu semua dari dalam hatimu. Sebab untuk itunya Tuhan datang, untuk itunya Raja itu datang. Raja damai, menanamkan damai sejahtera di hatimu, dan ketika kamu mampu mencapai itu oleh karena kuasa Roh Kudusnya, aku berani bilang, kamulah orang yang paling bahagia di dunia. Kenapa? Karena kamu mengetahui rahasia Tuhan, bahwa dia datang untuk menjadikan orang merdeka. Dia datang untuk membebaskan jiwamu. Hei buddy, biarlah Minggu Palmarum ini menjadi makna tersendiri buatmu untuk menyadari bahwa dia hadir dalam hidupmu, terlibat di dalam segala sesuatunya secara personal, dan kematian serta kebangkitannya pun boleh memberi arti buatmu secara pribadi, sehingga sambutanmu betul-betul murni dan meluap dari hati yang bersuka cita. Dan terakhir, selamat kamu orang merdeka. Tuhan memberkatimu. Happy Sunday to you.